Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka. Tertulis di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 22, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bahasa Gaul. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, jika kita memiliki firman Allah di pikiran kita, Dia dapat menaruh kata-kata yang tepat di mulut kita. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, apa yang dimaksud oleh anak-anak muda ketika mereka berkata bahwa mereka sedang kongkow
mereka sedang asyik dan bersantai. Bagaimana jika mereka meminta doku, maksudnya uang? Jika seorang anak muda menyukai baju baru yang dikenakan orang lain, ia akan bilang, "Keren," yang berarti bagus. Anak-anak muda memiliki bahasa gaul tersendiri yang mungkin tak dipahami oleh sebagian dari kita, dan sepertinya bahasa itu selalu berubah. Orang percaya di dalam Yesus juga memiliki bahasa gaul tersendiri. Kita menggunakan jargon umum yang mungkin tidak dipahami oleh orang yang belum percaya. Contohnya, kita menggunakan kata-kata anugerah, diselamatkan, dan pertobatan. Semua kata ini adalah kata yang bagus, tetapi ketika kita membagikan iman kita, mungkin akan lebih membantu jika kita berkata, "Pengampunan cuma-cuma dari Allah," sebagai ganti kata anugerah, atau dibebaskan dari maut dan diberi kehidupan kekal. Untuk kata diselamatkan, kita dapat berkata, berbalik dari hal-hal yang salah, untuk kata pertobatan. Rasul Paulus bersedia menjadi fleksibel dalam pelayanannya supaya ia dapat menjangkau orang sebanyak mungkin dengan Injil Kristus. Mungkin itu termasuk kata-kata yang digunakannya untuk menjelaskan kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jika kita menjelaskan iman kita dengan istilah yang mudah dimengerti, maka orang lain pun akan terbantu untuk memahami arti dilahirkan kembali, yaitu diubahkan oleh kasih dan pengampunan Yesus. Apakah kita boleh bertato asalkan temanya Kristen? Sebagai latar belakang, silakan membaca artikel kami berjudul, "Apa kata Alkitab mengenai tato atau merajah tubuh?" Di luar artikel tersebut, kami mendapatkan pertanyaan tentang tato bertema Kristen. Apakah prinsip yang sama berlaku pada tato yang bertema Kristen, seperti salib, slogan Kristen, atau ayat Alkitab? Banyak orang Kristen merasa dengan bertato tema Kristen mereka lebih kredibel dan lebih mempunyai kesempatan untuk menginjili. Jadi, bagaimana dengan tato Kristen? Sudah tentu tato salib lebih baik daripada tato wanita telanjang, iblis, atau tengkorak berapi. Bertato Yesus menyelamatkan memang dapat berpotensi memulai sebuah diskusi dengan mereka yang tidak mungkin mendekati seorang pendeta dengan jubah tradisionalnya. Ada yang mengacu kepada Wahyu 19 ayat 16 dengan berkata bahwa paha Yesus mungkin bertato, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Sebetulnya pertanyaannya bukanlah, apakah bertato itu dosa? Melainkan, apakah bertato itu hal yang baik dan perlu? 1 Korintus 10 ayat 23 menyatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Tato bertema Kristen mungkin diperbolehkan, namun apakah benar-benar berguna dan bersifat membangun? Di dalam 1 Korintus 9 ayat 22-23, Paulus menyatakan, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Menjadi segala sesuatu demi menyelamatkan orang mungkin merupakan satu-satunya alasan untuk menggunakan tato Kristen. Jika sebuah tato membuka pintu bagi penginjilan yang dahulunya tertutup, maka tato Kristen memenuhi kriteria Paulus, menjadi segala-galanya,
pada waktu yang sama, adalah sulit membayangkan skenario di mana sebuah tato dapat membuka pintu bagi penginjilan. Jika seseorang tidak mendengarkan Anda karena Anda tidak bertato, maka kecil kemungkinannya bahwa orang itu akan benar-benar menerima penginjilan Anda hanya karena Anda bertato. Dengan demikian, konklusi yang didasari pengertian Alkitab adalah bahwa tato bertema Kristen diperbolehkan. Namun keuntungan dan sifat membangunnya masih diragukan. Seorang Kristen yang ingin ditato perlu berdoa supaya diberi hikmat dan meminta supaya Tuhan memberi motivasi yang murni dan kearifan. Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil itu inklusif bukan eksklusif, artinya Injil itu harus disampaikan kepada semua bukan parsial. Injil itu harus diberitakan kepada segala makhluk termasuk di dalamnya kepada hewan dan binatang bahkan juga pada tumbuhan serta manusia. Injil itu dibutuhkan oleh semesta alam. Itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil itu kepada segala ciptaan Tuhan. Kitalah menjadi saksi Kristus kepada segala makhluk dan segala ciptaan Tuhan itu. Apakah yang dimaksud dengan memberitakan Injil kepada segala makhluk? Memberitakan Injil kepada segala makhluk mengandung makna tanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan Tuhan. Tuhan memberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara segala ciptaan. Karena dosa manusia, bumi pun ikut terkutuk dan ditaklukkan kepada kesia-siaan dan perbudakan kebinasaan. Segala makhluk ikut mengerang merasa sakit bersalin menanti kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Allah menghendaki pulihnya kembali hubungan utuh dan menyeluruh antar segala makhluk. Kristus datang untuk membaharui segala sesuatu dan di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Dengan demikian, Injil adalah berita kesukaan yang utuh dan menyeluruh. Injil bukan berita yang berkeping-keping yang di dalamnya kepingan yang satu dipertentangkan dengan kepingan yang lain, seperti mempertentangkan kepingan vertikal dengan kepingan horizontal. Injil itu menyangkut keseluruhan hidup makhluk, tidak hanya perkara sorga tetapi juga perkara-perkara sekarang dan di sini. Orang-orang Kristen sendiri, baik sebagai perorangan maupun persekutuan, yaitu gereja harus terus-menerus menempatkan diri di bawah terang Injil, agar kehidupannya dapat berpadanan dengan Injil Kristus. Sebab mereka memerlukan pengampunan, pertobatan, dan pembaruan budi terus-menerus. Dengan demikian orang-orang Kristen dan gereja-gereja mempunyai wibawa untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Rasul Paulus mengatakan bahwa pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Dalam pemberitaan Injil, tiap makhluk dalam tiap keadaan memerlukan cara pendekatan yang paling tepat. Itulah sikap Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Orang-orang lemah, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku dapat memenangkan orang-orang Yahudi, bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah.
karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Dalam masyarakat majemuk, dari segi kebudayaan, agama, bahasa, adat istiadat, tingkat kemajuan, pendidikan seperti masyarakat Indonesia, pemberitaan Injil kepada segala makhluk dengan sendirinya harus memperhatikan kemajemukan dalam cara dan penekanan, dengan menggunakan semua karunia yang majemuk yang terdapat di kalangan gereja-gereja kita. Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini dalam rangka menjadi saksi Kristus kepada segala makhluk, yakni: pertama, kita harus mempercayai kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, berita tentang kebangkitannya langsung tersiar melalui penampakan Yesus kepada Maria Magdalena dan juga kepada dua orang yang dalam perjalanan. Apa yang mereka saksikan dan rasakan itu pula yang disampaikan pada murid-murid Yesus. Namun mereka tidak percaya akan apa kesaksian dari orang yang telah bertemu dengan Yesus yang hidup. Bisa muncul pertanyaan, mengapa Yesus tidak langsung memberitakan kebangkitannya langsung kepada murid-muridnya? Mengapa Yesus menyatakan kebangkitannya pertama kepada orang lain? Jawabnya adalah, Tuhan Yesus punya maksud, yaitu kebenaran berita tentang kebangkitan Yesus, bahwa lebih baik orang-orang yang ada di luar murid Yesus yang lebih dahulu mengetahuinya. Sebab jika murid-muridnya yang mengetahui lebih dulu, maka berita yang mereka sampaikan nantinya akan sulit dipercayai. Karena bisa saja orang lain menganggap murid Yesus sedang berhalusinasi karena kesedihan. Karena kebangkitan Yesus menjadi inti dari iman para pengikut Yesus, maka sangat penting bagi Yesus benar-benar mempersiapkan murid-muridnya memahami dan mempercayai dengan baik tentang kebangkitan Yesus. Bahwa murid-murid Yesus memang benar-benar teguh meyakini, menyaksikan, melihat dan menggumuli apa yang telah terjadi pada Yesus, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Hal ini menjadi sangat penting, sebagaimana kita melihat bagaimana murid-murid Yesus saja yang telah bersama-sama melayani dengan Yesus memperlihatkan ketidakpercayaannya pada hari kebangkitan Yesus. Maka pertanyaannya, bagaimana pula dengan kita saat ini? Dan bagaimana pula puluhan ribu tahun yang akan datang? Apakah pengikut Yesus akan tetap memiliki iman yang teguh tentang kebangkitan Yesus? Yesus meneguhkan kita, sebagaimana dikatakannya kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maka yang menjadi pertanyaan untuk kita gumuli saat ini adalah, apakah kebangkitan Yesus memiliki relevansi dengan hidup kita saat ini? Sejauh mana kebangkitan Yesus itu berdampak pada kita? Atau jangan-jangan kebangkitan Yesus itu sudah ditelan oleh rutinitas? Hanya memperlihatkan kepercayaan yang tidak berdampak apa-apa. Apakah Yesus memang benar-benar hidup pada diri kita? Kedua, kita harus melaksanakan amanat agung dengan baik. Setelah para murid Yesus mempercayai akan apa yang telah terjadi, maka Yesus memberikan amanat. Amanat ini menjadi tugas setiap orang percaya.
bahwa setiap orang beriman harus memberitakan kabar baik. Kabar baik itu adalah tongkat estafet yang harus dibawa dan dilanjutkan. Jika kita mempercayai kebangkitan Yesus, maka beritakanlah, saksikanlah. Dalam buku Markus ini, amanat agung Yesus memiliki ciri khas, bahwa kabar baik itu harus diberitakan kepada segala makhluk. Maka tumbuh-tumbuhan dan binatang, bahkan semua alam semesta, harus diberitakan tentang kebangkitan Yesus. Artinya di sini bahwa setiap orang percaya harus memakai kehidupannya menjadi hidup yang bersaksi, yang memberitakan firman Tuhan dalam segala lini kehidupan. Dengan penuh keyakinan kita memberitakan bahwa satu-satunya keselamatan bagi dunia ini adalah percaya kepada Yesus. Di luar kepercayaan kepada Yesus adalah hukuman. Mau selamat? Ikut Yesus, percaya kepada kebangkitan Yesus. Maka jika dikatakan percaya, beriman kepada Yesus, maka harus berbuat sesuatu yang berguna bagi semua makhluk. Ketiga, orang percaya diberi kemampuan, bahwa kebangkitan Yesus telah memberikan kuasa dan kemampuan kepada setiap orang yang percaya, yaitu kemampuan dan kuasa yang berasal dari luar kemampuan manusia. Kita akan mampu mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kita juga akan dimampukan untuk melewati banyak malapetaka dan maut, bahkan diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Mengusir setan, artinya bertempur melawan setan yang menghancurkan kehidupan. Kehidupan banyak orang menjadi lebih baik karena masuk dalam komunitas orang beriman dan mulai menghidupi kabar sukacita Injil. Berbicara bahasa-bahasa baru, artinya mulai berkomunikasi dengan orang lain dengan cara baru. Orang saling mempercayai, saling menghargai karena kita menggunakan bahasa baru, yaitu bahasa cinta. Racun yang mematikan tidak akan mencelakai mereka. Banyak hal yang meracuni kehidupan bersama. Banyak gosip yang menghancurkan persahabatan antar pribadi. Orang yang hidup dalam Tuhan tidak perlu memperhatikan hal-hal yang menghancurkan tersebut. Menyembuhkan orang sakit, artinya memberi perhatian khusus terhadap mereka yang terpinggirkan, khususnya orang-orang yang sakit. Seseorang menjadi sembuh karena ia diterima dan dikasihi. Keempat, melanjutkan misi secara berkesinambungan. Misi itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Setelah Yesus naik ke surga, maka penginjilan diteruskan oleh para murid ke segala makhluk. Sekarang melalui kita Yesus melanjutkan tugas perutusannya. Yesus yang hidup di Palestina dan menerima orang-orang miskin serta menyampaikan kasih Bapa kepada mereka. Kini ia melanjutkan hidup di tengah-tengah kita. Kita diharapkan melanjutkan tugas perutusannya, yaitu menyampaikan kasih Allah kepada orang-orang miskin. Sebuah komunitas beriman yang ingin menjadi saksi kebangkitan harus menjadi tanda kehidupan. Artinya, harus berjuang melawan kekuatan kematian, dengan cara sedemikian sehingga dunia menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati. Tetapi yang pertama dan utama adalah kita berani hidup menurut cara hidup Yesus, mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Kita berani berbagi dengan ikhlas dari apa yang kita miliki, bakat dan kemampuan yang kita punyai seperti Tuhan Yesus telah melakukan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.